Bab 62. Kau milikku Cira. Di ruang kerja Arun mondar-mandir seperti orang kebingungan. Kenapa anak ingusan itu bisa datang ke perkebunanku, pikir Arun. Lebih baik aku larang saja dan perkebunanku tertutup untuk orang luar, ucap Arun dalam hati. Aku harus bicara dengannya, gumam Arun. Harus. Arun keluar dari ruang kerjanya dan berniat untuk menemui Cira. Tapi begitu ia membuka pintu, ada Denisa yang sepertinya ingin bertemu dengannya. Arun, aku mau bicara padamu. Cepatlah sedikit, aku mau menemui klien, jawab Arun berbohong. Kau tahu kan akhir ini banyak kejadian yang di luar nalar terjadi di perkebunan ini. Terus, aku harap kau bisa mengambil sikap bijaksana demi perkebunan. Maksudmu? Seperti tadi ada tamu yang tanpa izin bisa masuk ke perkebunan, terus beberapa waktu yang lalu aku melihat ada pekerja yang membawa temannya masuk untuk sekedar melihat perkebunan. Denisa menarik napas. Perkebunan ini bisa seperti sekarang juga karena kakakku. Aku tidak ingin ia akan kecewa di sana karena banyak yang sudah tidak disiplin dan bisa menimbulkan masalah di sini. Jika yang kau maksud Cira, aku bisa menjamin jika dia tidak akan berkhianat padaku. Bukankah selama ini dia korban? Iya, memang betul. Aku hanya mau kamu waspada. Awasi gerak-geriknya. Itu pasti. Aku hanya memastikan saja. Denisa tersenyum manis karena rencananya berhasil. Hanya itu saja yang mau aku sampaikan. Pergilah menemui klien. Baiklah, aku pergi dulu. Arun mengambil langkah cepat dan segera menuju ke rumah Cira. Ia melihat gadis itu sedang menanam beberapa tanaman. Cira menoleh. Tuan, kenapa? Kaget melihatku? Atau kau baru melamunkan seorang pria? Tidak Tuan, saya hanya merasa kaget karena tumben siang Tuan menemui saya. Mana dia? Siapa Tuan? Tamumu. Oh, maksud Tuan Mas Aryo. Mas? Tanya Arun dengan nada suara tinggi. Kau memanggilnya Mas? Lah, kalau bukan Mas saya harus panggil apa? Toh umurnya juga lebih tua dia 2 tahun. Dia kan polisi, panggil Pak lebih bagus. Dia itu masih muda Tuan, belum menikah lagi. Lucu kalau saya panggil Pak. Kau saja memanggilku Tuan bukan Mas. Itu karena Tuan Arun adalah atasan saya. Beda dengan Mas Aryo yang notabene-nya teman. Menurutku sama saja. Baiklah, kalau Tuan menginginkan saya memanggil dengan sebutan Pak maka akan saya panggil Pak Aryo. Bagaimana? Bagus, jawab Arun. Ia merasa puas. Aku hanya berpesan. Pesan apa Tuan? Jikalau membawa tamu, izin dulu. Cira agak kaget mendengar perkataan Arun. Dia masuk juga karena diizinkan oleh penjaga. Itu betul, tapi tadi dia datang ketika kau mengajar Gio. Iya, tapi sudah hampir selesai. Kau tahu perkebunan akhir situasinya sedang tidak kondusif. Aku tidak ingin ada bahaya di sekitarku. Kau mengerti kan? Iya, saya sangat mengerti. Maafkan saya Tuan, tidak izin pada Tuan. Aku maafkan tapi tidak untuk lain kali, ucap Arun tegas. Mau apa dia kemari? Datang menjengukku dan juga memberitahu kalau dia dipindah tugaskan Tangerang. Terus, dia mau mengajak saya keluar kalau libur bekerja. Kau mau? Saya belum memberikan jawaban apa-apa. Baguslah, aku ingin kamu konsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar Gio. Nanti kalau Gio sudah besar kau bebas melakukan apa saja yang kau mau. Itu sama saja tarik ulur Tuan, ucap Cira dalam hati. Kalau begini caranya aku akan tua di perkebunan ini tanpa berhasil membina rumah tangga. Aku jawab iya saja daripada nanti tidak kelar-kelar. Iya Tuan. Ya sudah, lanjutkan kerjamu. Arun segera keluar dari rumah Cira. Bagaimana? Sudah kamu dapatkan nomor teleponnya? Sudah, tapi bukan HP-nya. Kau ini gimana sih? Teriak Denisa emosi. Tunggu dulu, Nona, jangan marah dulu. Saya mendapat nomor telepon kantor di mana pria itu bekerja. Oh bagus, lumayan, ucap Denisa.
Mana? Ini Nona. Denisa segera melakukan panggilan ke nomor itu. Selamat siang. Bisa saya bicara dengan Bribtu Aryo? Bisa. Mohon maaf, dari siapa? Saya dari perkebunan Tuan Arun di Bogor. Temannya. Tunggu sebentar. Denisa menunggu beberapa waktu hingga akhirnya ia berbicara dengan Aryo. Cira. Maaf, saya bukan Cira. Oh, siapa Anda? Saya Denisa, saudara Arun, pemilik perkebunan. Oh Nona Denisa, ada yang bisa saya bantu? Aku tahu kamu teman Cira dari Surabaya. Cira sangat baik bekerja di perkebunan kami. Selama ini tidak ada temannya yang berkunjung ke perkebunan. Jadi kami bermaksud mengajakmu makan malam di perkebunan. Wah, suatu kehormatan untuk saya. Kapan acara itu? Besok jam 6:30 malam. Bagaimana? Baiklah. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Apa? Tolong jangan bilang ke Cira karena ini kejutan buatnya. Baiklah. Denisa menutup teleponnya. Ia merasa puas karena sejauh ini rencananya berhasil. Kau siapkan semuanya, Billy. Siap Nona. Biktika datang ke rumah Cira. Tumben Bu main ke sini. Kau kan tahu sendiri aku sibuk di dapur. Iya, aku tahu. Cira memeluk Biktika seperti orang tuanya sendiri. Ada apa, Bik? Hari ini ada makan malam bersama. Kamu ikut mendampingi Tuan Muda. Aneh kenapa hari ini Gio tidak bercerita padaku. Dadakan. Makanannya saja pesan dari hotel. Tumben Tuan tidak makan masakan Biktika. Ini acaranya Nona Denisa. Ia mengundang beberapa temannya dan seperti biasa Tuan mengizinkan. Kalau yang meminta Nona Denisa saja boleh. Sedangkan aku, temanku datang saja langsung dilarang, pikir Cira. Jangan melamun. Sudah sana ganti baju. Iya, aku ganti baju dulu. Ya sudah, aku tinggal dulu. Cira segera melihat isi almarinya. Beberapa waktu lalu sebelum kejadian penculikan ia sempat belanja bersama dengan Olive. Ia membeli beberapa baju resmi. Kali ini Cira mengenakan gaun panjang dengan bahan sifon berwarna kuning dengan motif floral. Setelah memastikan penampilannya tidak memalukan di depan para tamu, ia segera keluar menuju ke rumah utama. Di sana sudah ada Denisa dan beberapa temannya. Cira berdiri di pojok, ia mencari keberadaan Gio. Kenapa Gio belum datang? Apa perlu aku jemput di kamar, pikir Cira. Ia bergegas tapi baru beberapa langkah dari kejauhan datanglah Arun bersama dengan Gio. Bu Cira, panggilnya sambil berlari ke arah Cira. Kau tampan sekali malam ini. Bu Cira juga cantik. Terima kasih. Arun hanya melirik saja penampilan Cira malam ini dan lanjut menyalami teman-teman Denisa. Bisa kita mulai? Tanya Arun. Sebentar lagi. Aku masih ingin mengobrol dengan mereka. Baiklah. Tiba-tiba. Selamat malam semua. Kenapa dia di sini? Teriak Arun. Denisa segera menghampiri Arun. Jangan marah dulu, dia kan temannya Cira. Kita sebagai tuan rumah harus menghormatinya. Arun mendengus kesal. Kita ke meja makan sekarang, perintahnya sambil berjalan menuju ke ruang perjamuan. Cira yang masih terkejut dengan kedatangan Aryo segera menghampirinya. Kok Pak Aryo bisa di sini? Hahaha, kau sedang bercanda denganku. Aku serius. Kau memanggilku Pak. Di sini ada aturannya. Kau seorang aparat pemerintah jadi aku harus memanggilmu Pak. Oke, aku mengerti, ucap Aryo. Aku diundang ke sini. Oleh siapa? Katanya Nona Denisa. Dia ingin memberi kejutan untukmu. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Cira karena menurutnya ini ada yang aneh. Kejutan untuk siapa? Untuknya atau untuk Tuan Arun? Tumben dia memperhatikanku. Banyak pertanyaan berseliweran di dalam benak Cira. Bu Cira, aku sudah lapar, keluhan Gio membuyarkan lamunannya. Ya sudah, ayo. Cira menggandeng tangan Gio, sedangkan Aryo mengikutinya dari belakang. Di meja perjamuan Arun duduk bersebelahan dengan Denisa, tepatnya di sebelah kirinya.
Ada satu kursi kosong di sebelah kanannya dan yang pasti itu bukan untuk Cira tapi Gio. Cira segera membawa Gio duduk di sebelah kanan Arun. Melihat kursi di dekat Arun sudah penuh, Cira mengambil tempat paling ujung di barisan depannya Arun. Di sebelahnya ada Aryo. Denisa mulai mengangkat gelas. Ia memberikan sedikit sambutan pembukaan dan ucapan terima kasih atas kedatangan semua tamunya. Cira menghindari minuman itu karena ia tidak mau membuat kehebohan akibat mabuk seperti tempo hari. Selama makan malam, Cira mengobrol beberapa hal mengenai kunjungan para bule di Surabaya kemarin itu. Terkadang ia masih geli dengan para bule yang berusaha beradaptasi dengan kebudayaan mereka. Hal itu membuat Arun geram. Bahkan makanan yang dibuat oleh chef khusus dari hotel sama sekali tidak ia sentuh. Ia hanya terus minum wine sambil memperhatikan interaksi antara Cira dan Aryo. Tiba-tiba Arun berdiri, ia berjalan menghampiri Cira. "Ikut aku," perintahnya. "Tapi Tuan garis bawah." "Ikut," paksanya. "Maaf Tuan, jangan memaksa," sahut Aryo. "Jangan ikut campur," ucapnya dengan nada penuh penekanan. Matanya menatap Aryo dengan tajam. Kemudian ia beralih ke Cira. "Ikut," perintahnya lagi sambil menarik tangan Cira dengan kasar. "Tunggu Tuan, saya mau dibawa kemana?" Arun hanya diam dan terus menarik tangan Cira membawanya ke suatu tempat. Bersambung.